Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajarnya? Ya, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan ya. Tidak lupa jangan hujan-hujan, kalau pas waktu hujan nanti takutnya kita sakit ya. Pokoknya pulang sekolah, istirahat, mengerjakan tugas, ngaji ya, itu yang utama ya anak-anak. Jangan terlalu kecapean terus sakit, gak iso sekolah ya, itu pesan dari Pak Edu. Kali ini kita sudah memasuki pada pembelajaran ke 1 untuk subtema 3. Subtema 3 ini judulnya atas pada pembelajaran 1, yaitu indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Itu ada gambarnya siapa anak-anak? Siti. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu? Bagaimana sikapnya atas keragaman? Ya, anak-anak, gimana? Atas keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia, sikap kita bagaimana? Nah, ya. Kita harus saling menghargai, menghormati ya, dan bangga mempunyai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia ya. Itu sikapnya. Kemudian di situ ada bacaan. Bacalah dalam hati teks berikut. Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, kebudayaan, keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam ya. Beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga persatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Salah satu perwujudannya kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri. Namun kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita.
Maria Helena ada. Pada bacaan itu ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf. Bagaimana sikapmu bagaimana sikapmu atas keragaman suku dan budaya dan agama? Apa? Menghormati, terus menghargai, ya. Kemudian ayo berdiskusi tugasnya. Ini dikerjakan sendiri-sendiri. Soal yang pertama, tandai, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan, lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Kata sulit dari teks supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Nomor kata sulit, artinya dibuat tabel. Nomor 2, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini. Berarti mencari pokok pikiran. Mulai dari pokok pikiran paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, kemudian nomor 3, mengapa kita harus melaksanakan ajakan pada teks supaya tetap rukun? Mari lakukan sikap ini. Kita harus melaksanakan ajakan pada teks supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini. Karena titik-titik nanti itu dikerjakan juga. Kemudian kita memasuki pada halaman 94. Ayo bercerita. Ceritakan hasil diskusi kelompokmu, bandingkan dengan hasil diskusi kelompok lain. Apakah ada perbedaan? Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kamu mendengar atau membaca kalimat seperti itu? Apa maksudnya? Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa hubungannya magnet dengan daya tarik? Nah, terlebih dahulu lakukan kegiatan berikut. Sebelum memasuki ayo mencoba, anak-anak pernah tahu yang namanya magnet? Ada yang sudah tahu? Semua tahu? Magnet. Biasanya warnanya apa? Hitam. Ada yang bentuknya seperti huruf U, ada yang lingkaran. Magnet itu biasanya kalau didekatkan dengan benda-benda yang logam itu biasanya gimana? Biasanya
tertarik ya. Kalau didekatkan dengan pensil, tertarik apa tidak? Ballpoint. Didekatkan ballpoint tertarik enggak? Jarum. Ya. Lakukan kegiatan ini di dalam kelas. Ya. Sediakan magnet batang atau magnet mainan. Lalu, maaf. Sediakan magnet batang atau magnet mainan yang biasa ditempelkan pada pintu lemari pendingin. Kemudian sediakan benda-benda kecil seperti jarum, pentul, peniti, pensil, kerikil, dan daun. Letakkan di atas meja. Dekatkan magnet pada benda-benda kecil tersebut. Catatlah hasil pengamatan kalian. Ya. Ingat, berhati-hatilah saat bekerja dengan jarum pentul dan peniti. Pastikan tidak ada jarum pentul yang terjatuh di lantai. Pastikan juga peniti tidak terbuka. Setelah selesai digunakan, bereskan dan masukkan kembali jarum pentul dan peniti ke tempatnya. Berdasarkan kegiatan di depan, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelasmu. Tugasnya ini. Apa yang terjadi saat magnet didekatkan pada benda-benda kecil yang kamu sediakan? Tadi di situ ada gambarnya apa? Nah, tuh. Nomor 2, benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Kemudian 3, benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Ayo mencoba. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. Sediakan 2 buah magnet batang, misalnya magnet 1 dan magnet 2. Tandai ujung dari setiap batang magnet, misalnya A dan B. Dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung A magnet 2. Apa yang terjadi? Dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung B dari magnet 2. Apa yang terjadi? Dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung A magnet 2. Apa yang terjadi? Dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung B magnet 2. Apa yang terjadi? Di situ ada gambarnya. Kalau magnet 1 dan magnet 2, kalau ujung A didekatkan ujung B, saling tarik menarik atau menolak? Apa? Apa? Tarik. Kalau ujung B didekatkan ujung B,
Gambarnya itu ada apa, Wi? Tandanya apa? Tolak menolak ya, itu. Nah, tugasnya di halaman 96. Ditandai, dikasih kotak. 1, ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2. Hasilnya tarik menarik atau tolak menolak. Ya. 2, ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2. 3, ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2. 3, ujung magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2. 4, ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2. Sebuah magnet mempunyai 2 ujung berlawanan. Ujung magnet biasanya disebut apa? Apa? Ujung magnet disebut apa biasanya? Kutub. Dari kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara dan kutub selatan. Jika 2 buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak menolak. Sebaliknya, jika 2 buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik menarik. Dilihat di halaman 96 gambar yang sebelah kiri. Yang warna merah itu kutub apa berarti? Ada tandanya U, kutub. Kalau S, 2 magnet didekatkan pada kutub yang sama, hasilnya apa? Tolak. Ya. Gambar yang sebelah kanan kutub utara dan kutub selatan. Di situ bawahnya kutub selatan dan kutub utara. 2 magnet didekatkan pada kutub yang berbeda akan bagaimana? Tarik. Ya, tarik menarik. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang magnet? Tidak atau tidak paham atau tidak ngerti atau sudah paham tentang magnet? Paham ya? Kita lanjut pada halaman 97. Interaksi 2 buah magnet misalnya dengan didekatkan akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika 2 magnet atau lebih saling berinteraksi. Itu. Gaya magnet dapat dimanfaatkan misal dalam pembuatan kompas. Tahu kompasan? Tahu kompas belum? Fungsinya untuk apa kompas? Ya, kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Biasanya pada kita waktu pramuka, pas waktu menjelajah, itu suruh membawa
kompas untuk menentukan arah. Misalnya kita disuruh jelajah di tengah-tengah hutan, kok bingung arahnya, kita biasanya dibawakan kompas. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjukkan arah utara dan arah selatan. Berarti anak-anak belum ngerti kompas bentuk biru loh. Belum tahu? Ya ada sudah ya tahu, ada yang belum. Ya gambarnya seperti itu kompas itu. Kalau saya dulu waktu kecil dibelikan apa sepatu wis yang enak kompasnya ya. Seperti keretekan itu ada kompasnya ya. Dulu waktu kecil tapi saya ya. Kamu telah mengetahui bahwa jarum kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan. Kini bagaimana arah benda jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu? Ayo lakukan kegiatan berikut. Siapkan sebuah uang logam. Keluarlah dari dalam kelas menuju halaman sekolah atau lapangan yang lebih luas. Pegang uang logam yang telah kamu persiapkan, lalu lemparkan kuat-kuat ke atas. Lalu perhatikan arah lemparan agar tidak mengenai teman atau bangunan yang dekat dengan kamu. Apa yang terjadi setelah kamu melempar uang logam itu? Catatlah dari kegiatanmu. Ulangi sebanyak 5 kali. Uang logam. Ya, yang biasanya yang 1000 ya. Ini ya, seperti ini. Misal ini ya. 1. Ulangi sebanyak 5 kali. Nah, sudah 5 kali ya. Ini gambarnya siapa ini? Dayu. Dayu melakukan lemparan uang logam. Ayo berdiskusi. Tandai apa yang terjadi setelah uang logam dilempar ke atas. Mengapa hal itu bisa terjadi? 3. Bagaimana seandainya uang logam diganti bola, pensil, penghapus, dan kapas? Ya. Tuh. Ya. Kita masuk di halaman 99. Uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa. Kamu akan kehilangan uang logam itu. Mengapa uang logam itu jatuh kembali lagi ke bumi? Uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali
ke bumi karena adanya gaya apa, anak-anak? Gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Faris, di Faris. Gaya gravitasi ini apa? Yang ras. Gaya gravitasi adalah apa? Danu. Gaya gravitasi itu apa? Apa? Ramdan. Ramdan. Gaya gravitasi apa? Gaya tarik. Fajar. Gaya gravitasi itu apa? Ya. Baca bersama-sama. Kita harus fokus ya, tidak memikirkan yang lainnya ya. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang ada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Itu gambarnya. Ada Kak jatuh yang modelnya jatuh ke atas? Tahu pesawat? Selalu turun ke munggah terus gak balik-balik, yang naik bingung hilang ya. Terus helikopter, helikopter munggah kok gak iso medhuk munggah terus loh ya. Terus kita juga begitu, kalau nggak ada gaya tarik bumi atau gaya gravitasi, kita yus iso melayang-layang ya. Itu. Tahu pohon mangga? Jika jatuhnya buah itu nyangdi ke bawah. Terus layang-layang. Ngerti layang-layang? Layang-layang itu kalau sudah turunnya kemana? Kamu tarik ke atas, enggak, layang-layangnya naik. Suatu saat mungkin pedot layangannya, putus, layangan putus, ya, layangan putus ya, ya.
Layangan putus itu apa toh? Ya layangannya putus ya. Putus, layang-layangnya itu layang ya. Terbang kemana-mana, akhir kata akan munggahnya dhuwur apa ceblok ke bawah. Walaupun kita tidak tahu tempatnya, dia akan jatuh ke bawah ya. Ya. Layangan putus ya. Apa nih? Contohnya apa lagi? Ya, iso. Ya, bola. Apalagi? Burung. Ya, burung ini terbang tuh pasang apakah ke bawah pas mau hinggap ya? Apa? Kupu-kupu yang ngono ya. Oh, ya itu tadi contohnya gaya gravitasi. Kemudian ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Kamu tuliskan di situ. Apa manfaat dari gaya magnet? Apa manfaat dari gaya gravitasi? Ya, itu tugasnya kita tandai dulu. Jangan sampai lupa. Kerjasama dengan orang tua jika dikerjakan juga. Identifikasilah benda-benda di rumahmu yang dapat ditarik oleh magnet. Lakukan percobaan bersama orang tuamu. Benda-benda di rumahku yang dapat ditarik magnet oleh magnet. Benda-benda di rumahku yang dapat ditarik oleh magnet. Tuh. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak tentang gaya magnet, gaya gravitasi. Terus apa tadi yang awal? Keragaman suku budaya, ya. Tuh. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Ya, jika tidak ada, selamat mengerjakan. Jangan lupa kita selalu menjaga atau menerapkan protokol kesehatan dengan cara apa, anak-anak? Mencuci tangan, menjaga jarak, serta memakai masker. Ya, selamat mengerjakan.